Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Asmal, SPD MPD, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Pancasakti Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen 2021. Nah, adapun video ini akan berisi penjabaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori belajar matematika serta rekaman proses perkuliahan secara daring via Zoom. Yang pertama adalah identitas mata kuliah. Nama mata kuliah teori belajar matematika dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 3 atau semester ganjil. Sifat mata kuliah adalah wajib dan jumlah pertemuan adalah 16 kali pertemuan secara daring via Zoom. Deskripsi mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan para ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembelajaran, serta pengembangan pemahaman dalam penerapan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis teori-teori belajar dari berbagai pandangan para ahli pendidikan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengembangkan berbagai pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang berpijak pada berbagai pandangan tentang teori belajar. Untuk materi pembelajarannya, di sini ada sub CPMK-nya atau kemampuan akhir tiap tahapan dan materi pembelajarannya. Untuk sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar teori belajar. Di sini materi pembelajaran yang dibahas yaitu yang pertama adalah pengertian belajar, yang kedua ciri-ciri belajar, yang ketiga kecenderungan manusia mau belajar, yang keempat jenis dan pola belajar, yang kelima bentuk pengetahuan, yang keenam langkah-langkah guru untuk pengkondisian belajar, yang ketujuh konsep belajar, dan yang kedelapan pentingnya pembelajaran dan faktor-faktornya. Sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan yang kedua yaitu memahami teori belajar, behavioristik, dan penerapannya dalam pembelajaran. Materi pembelajaran yang dibahas yaitu adalah teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran yang terdiri atas yang pertama adalah teori belajar behavioristik, yang kedua adalah konsep belajar menurut aliran behavioristik, yang ketiga adalah aliran teori belajar menurut Edwin Guthrie, yang keempat adalah aliran teori belajar menurut Peterson, yang kelima aliran teori belajar menurut Cartholt, yang ketujuh penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, kedelapan kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Sub CPMK selanjutnya memahami teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Materi pembelajaran yang dibahas adalah teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran yang terdiri atas teori belajar kognitif. Yang kedua adalah konsep belajar menurut aliran kognitif, aliran teori belajar kognitif menurut Piaget, selanjutnya aliran teori belajar kognitif menurut Brunel, selanjutnya aliran teori belajar kognitif menurut Elsebel, selanjutnya penerapan teori kognitif dalam pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Pada perkuliahan yang dilaksanakan, adapun metode pembelajarannya itu yang pertama ceramah, ini penyampaian materi oleh dosen kepada mahasiswa, tanya jawab, dosen memberikan pertanyaan terkait dengan materi kepada mahasiswa, begitupun sebaliknya jika mahasiswa memiliki tidak mengerti atau tidak jelas dengan materi bisa menanyakan kepada dosen dan dosen memberikan umpan balik, kemudian diskusi serta discovery learning.
Untuk sistem penilaian, indikator penilaiannya ada 4, yaitu tugas harian, nilai harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Untuk tugas harian dengan bobot 20%, nilai harian 20%, ujian tengah semester atau UTS dan UAS masing-masing 30%. Komponen penilaian adalah kelengkapan jawaban yang diberikan mengenai materi pembelajaran. Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran via Zoom pada pertemuan keempat dengan materi teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita, yaitu teori belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori belajar kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran. Pada materi ini, yaitu teori belajar kognitif, ada 3 hal penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian belajar menurut teori kognitif, yang kedua adalah tokoh-tokoh pencetus dari teori kognitif, dan yang ketiga adalah implikasi teori kognitif dalam proses belajar. Nah, yang pertama, di sini kita lihat teori kognitif. Jadi teori kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi kalian perlu harus mengingat bahwa teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Di mana teori kognitif mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon, tapi teori belajar kognitif ini memandang bahwa tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh persepsi dan pengalamannya terhadap sesuatu yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Nah, keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Inilah makna belajar menurut psikologi kognitif. Makna lain belajar menurut psikologi kognitif adalah, jadi dalam psikologi kognitif itu, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Jadi proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalamannya sebelumnya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di dalam teori kognitif ini tidak hanya melibatkan stimulus dan respon. Jadi aspek kognitif sangatlah penting. Nah, para psikologi kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Jadi sangat berpengaruh apa yang kita pelajari sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi baru ke depannya. Mengenai pandangan teori kognitif mengenai belajar, kira-kira setelah kalian memperoleh informasi ini, ada nggak yang bisa membedakan apa sih bedanya teori behavioristik dan teori kognitif? Ya, Bu. Kita pelajari sebelumnya. Saya, Bu. Ya, bisa siapa? Indasari, Bu. Siapa? Indasari. Oke.
Perbedaan dari teori behavioristik dan teori kognitif yaitu kalau teori behavioristik teori yang mementingkan pengaruh lingkungan, sedangkan teori kognitif yaitu teori yang ada pada dalam diri sendiri. Ya, betul ya. Jadi kognitif ini lebih mementingkan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi pada teori kognitif, jadi belajar merupakan suatu proses internal. Internal itu yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalamnya, yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Jadi itulah yang membedakan dia dengan teori behavioristik. Di mana behavioristik sendiri itu lebih mementingkan pengaruh dari lingkungan, sedangkan kognitif yaitu dari dalam diri atau proses internal. Nah, ada 3 tokoh dari teori kognitif. Tentunya kalian pasti sudah mengenalnya ya. Yang pertama adalah Jean Piaget, di mana tokoh yang satu ini pemikirannya banyak sekali mewarnai praktek pendidikan yang kita laksanakan. Jadi pada saat jadi dia ini tokoh psikologi pendidikan. Kemudian tokoh teori kognitif lainnya ada Jerome Bruner, yang merupakan seorang ahli psikologi, yang mana dia ini dari Universitas Harvard. Beliau sangat memberikan dorongan yang besar agar pendidikan itu memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Nah, tokoh selanjutnya David Ausubel. Dia ini pencetus meaningful learning. Nah, di mana kontribusinya yang paling signifikan adalah dalam bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, serta pembelajaran pendidikan pada pengembangan dan penelitian tentang advanced organizer yang dia lakukan sejak tahun 1960. Baik, kita akan bahas satu persatu pandangan dari ketiga tokoh-tokoh ini. Nah, pandangan pertama yaitu dari Piaget ya. Ada tahapan proses belajar. Ada tahapan proses belajar, yaitu yang pertama adalah asimilasi, selanjutnya akomodasi dan ekilibrasi. Di mana yang pertama asimilasi. Jadi asimilasi ini menambahkan informasi baru. Jadi informasi baru. Misalnya seorang anak bertanya sama kita, apa sih yang dinamakan, apa sih gajah itu? Nah, kita mungkin sebagai guru atau orang tua menjawab, gajah itu hewan yang badannya besar, kemudian memiliki belalai panjang dan telinganya lebar. Nah, informasi awal ini kan sebelumnya dia tidak tahu apa itu gajah. Nah, kan asimilasi. Jadi bisa dikatakan dengan kata lain asimilasi ini adalah pemahaman awal. Setelah asimilasi terjadi akomodasi atau pengubahan info yang ada, di mana seperti tadi info yang ada di asimilasi yang misalnya kita katakan, oh pada seorang anak gajah ini bentuknya ini besar, belalainya panjang. Nah, pada tahap akomodasi ini bisa saja suatu hari anak itu ketemu langsung dengan si gajah. Nah, dia memperhatikan ciri-cirinya. Oh, nah di sini bisa saja anak ini terjadi penyelesaian informasi. Oh memang, ternyata memang apa yang dikatakan guru atau orang tuanya tentang gajah memang gajah besar, ciri-cirinya seperti itu. Ataukah ada informasi yang dia ubah di pikirannya.
oh ternyata gajah tidak seperti ini. Ataukah ada informasi yang ditambahkan, oh selain besar, gajah suka begini. Nah, setelah akomodasi, ada ekuilibrasi. Nah, di mana ekuilibrasi ini merupakan penyeimbang antara asimilasi dan akomodasi. Jadi ekuilibrasi ini adalah penyeimbang antara asimilasi dan akomodasi. Di mana pada saat dia setelah melalui asimilasi dan akomodasi mengenai wujud gajah tadi, jadi dia sudah paham betul pada ekuilibrasi ini, dia sudah paham betul. Jadi di dalam dirinya sudah ada pemahaman yang permanen tentang gajah. Jadi sudah tidak berubah-ubah pemahamannya tentang gajah. Oh, tidak ada dia tidak berpikir gajah badannya kecil. Jadi dalam pikirannya itu sudah permanen gajah badannya besar. Nah, seperti itu tahap proses belajar menurut pandangan. Di sini proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa ya. Sudah jelas. Nah, anak-anak berubah melalui 4 tahapan perkembangan secara otomatis. Nah, selanjutnya guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreativitas. Guru mengajar di SD ya. Jadi kan anak-anak seperti yang telah kita pelajari, anak-anak di SD itu masih dalam tahapan konkret. Jadi sehingga apapun materinya, guru harus menggunakan media atau alat peraga. Jadi menurut teori kognitif ini, guru tidak hanya ceramah terus, ngomong terus di depan siswa, tapi jadi guru harus menggunakan media atau alat sehingga dapat meningkatkan kemandirian berpikir dan kreativitas siswa. Tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat suatu yang baru. Jadi tujuan akhir ini mengkreasi atau membuat hal baru dan akhirnya terciptalah temuan-temuan baru yang bisa diperoleh oleh siswa. Pandangan, kemudian tunggu ya. Nah, pandangan teori kognitif selanjutnya menurut pandangan Jerome Bruner. Saya atur dulu. Belajar akan berjalan baik jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Siapa yang bisa menjelaskan maksud dari pandangan Bruner ini? Sukmawati mungkin? Iya Bu, saya Bu. Ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi Bu, bahwasanya peran guru menurut teori belajar kognitif ialah bagaimana mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap siswa. Guru tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus bisa melibatkan siswa dalam pengalaman langsung, sehingga siswa lebih mudah mempelajari konsep. Nah, ya. Jadi jadi Bruner ini maksudnya sebenarnya itu siswa itu sebenarnya mampu menemukan konsep sendiri, pengetahuan atau informasi sendiri. Tapi jangan cuma siswa itu cuma diceritakan, bukan langsung untuk melakukan praktek langsung lah. Jadi dia dapat menemukan konsepnya sendiri.
Seperti yang dikatakan Sukmawati tadi. Nah, perkembangan kognitif dari Jerome Bruner. Jadi ada perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Jerome Bruner. Yang pertama adalah tahap enaktif, di mana dalam tahapan enaktif ini, jadi anak-anak memahami dunia sekitar dengan pengetahuan motorik. Nah, apa itu motorik? Yang mana itu yang motorik? Motorik. Jadi gerakan ya, motorik itu gerakan. Jadi anak akan memahami sesuatu dengan bergerak, menyentuh, dan melakukan dengan benda sekitarnya, sehingga membuat dia lebih paham. Itu adalah tahap enaktif. Selanjutnya, tahap ikonik. Nah, setelah tahap enaktif, ada tahap ikonik. Jadi, anak-anak itu memahami dunia sekitar menggunakan visualisasi dan komparasi. Jadi, namanya juga visual ya. Jadi anak-anak belajar dengan melihat, kemudian anak-anak akan membandingkan berbagai informasi yang dia lihat. Kemudian tahap yang paling tinggi dari perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner adalah simbolik. Jadi simbolik ini memiliki gagasan abstrak. Jadi melalui dia memahami sesuatu melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Nah, ini merupakan yang paling tinggi karena anak-anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya secara abstrak. Nah, pandangan selanjutnya yang dikemukakan oleh David Ausubel. Tunggu ya. Nah, David Ausubel mengklasifikasikan belajar ke dalam dua dimensi. Yang pertama, informasi disajikan melalui penerimaan, jadi belajar hafalan. Yang kedua, mengaitkan informasi pada struktur kognitif yang telah ada, atau belajar bermakna. Jadi, menurut Ausubel, belajar itu bukan hanya hafalan saja, tidak hanya hafalan melulu, tapi juga melibatkan pemahaman dan mengkonstruk suatu informasi, maka itulah yang dia katakan belajar bermakna. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar bermakna ialah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan. Nah, teorinya tentang advanced organizer bahwa gagasan lama harus disajikan terlebih dahulu, kemudian baru kemudian ke dalam bagian spesifiknya. Materi ajar harus berintegrasi dengan bahan yang terdahulu melalui perbandingan antara materi lama dengan materi baru. Nah, implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, jadi kalian bisa lihat di screen, siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk siswa harus lebih fleksibel.
Jadi anak-anak jangan dipaksa melakukan sesuatu di luar kemampuannya ya. Jangan dipaksa untuk belajar terus. Kemudian anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika menggunakan benda konkret. Nah, karena mereka pada tahap konkret, jadi mereka akan lebih mudah belajar jika mereka melihat benda-benda nyata. Jadi kalau mengajar di TK, di SD, nah sebaiknya gunakan di SD kelas 1 2 sebaiknya menggunakan benda-benda konkret. Jadi mereka akan lebih mudah memahami apa yang kalian ajarkan. Selanjutnya penyusunan materi harus diatur dari yang sudah diketahui menuju yang baru. Dari yang sederhana menuju kepada menuju yang kompleks. Jadi kalau menyusun materi, jadi jangan sembarangan kalau kita menerapkan teori kognitif. Jadi kita harus memulainya dari hal-hal yang mudah dulu ke hal-hal yang sulit, hal-hal yang sudah diketahui, kemudian ke pengetahuan yang baru seperti itu. Kemudian belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Ini sudah berkali-kali dijelaskan ya, tetapi lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks. Kemudian belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep atau pemahaman melalui contoh yang dijumpainya. Kemudian belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Iya ya. Jadi anak-anak sebaiknya diajarkan untuk memahami suatu konsep daripada memintanya untuk menghafal. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan. Jadi kita tidak boleh memperlakukan setiap siswa itu sama. Jadi kita harus melihat kebutuhan individunya, melihat latar belakangnya, kebiasaannya, tingkat emosionalnya, dan sebagainya. Nah itu tadi pemaparan tentang teori kognitif. Ada yang ingin bertanya? Nurul Islami, Bu. Anissa Nurul Islami, silakan. Saya mau bertanya mengenai teori kognitif, Ibu. Ya. Apa contohnya penerapan teori kognitif dalam pelajaran matematika, Bu? Oke, jadi bagaimana penerapan teori kognitif ya dalam pelajaran matematika? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, teori kognitif ini lebih cocok diterapkan di di tingkatan sekolah yang lebih rendah, misalnya TK ataupun kelas 1-2 SD lah. Nah, tadi ada itu tahapan yang disampaikan Brunner, yaitu tahapan inaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, misalkan pada tahapan inaktif ini, misalnya kita mengajarkan anak-anak pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan. Jadi pernah diajarkan guru tak, misalnya ambil kelereng, ambil batu atau pakai lidi, menggunakan benda-benda tersebut untuk pengurangan dan penjumlahan toh, yang kayak waktu SD. Misalnya ambil 5 buah kelereng, dikurangi 2 buah kelereng, hasilnya 3 kelereng. Nah, seperti itulah penerapan teori belajar teori kognitif dalam pembelajaran matematika. Jadi dia anak-anak tidak hanya mendengarkan saja guru menjelaskan, oh 5 kurang 3 adalah 2, tetapi dia menggunakan beberapa benda nyata
Atnisa, sorry. Ya Bu, sudah mengerti. Ngerti ya? Jadi itu sudah tidak ada pertanyaan karena kita juga dibatasi oleh waktu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar humanistik, ya. Ya, Bu. Bu. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.